Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Lestari, kelas DKM 5, NIM 142253777, konsentrasi promosi kesehatan. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana alam yang ada di negara Indonesia dan di negara Jepang. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kasus bencana alam yang melanda negara Indonesia. Pada tanggal 27 Mei 2006 pukul 5.53 terjadinya gempa bumi di daerah Yogyakarta. Gempa berkekuatan 5,9 skala Richter yang berlangsung selama 57 detik tercatat dalam sejarah gempa yang paling mematikan. BMKG melaporkan bahwa gempa terjadi sebesar 6,3 pada skala magnitudo dengan kedalaman 12,5 km. Gempa tersebut akibat dari sesar opak. Sesar opak merupakan patahan aktif yang melalui wilayah tengah Provinsi DIY. Guncangan gempa terkuat berada di Kabupaten Bantul dan Klaten, di mana bangunan yang terbuat dari batu bata hancur. Lebih dari 5.700 orang tewas dalam guncangan pagi hari, 30.000 orang terluka, dan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya ada penilaian risiko bencana. Yang pertama ada kerentanan bangunan. Banyak bangunan tua di Yogyakarta dan tidak memenuhi standar gempa, mudah runtuh saat terjadi gempa. Yang kedua, kepadatan penduduk, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa wilayah. Yang ketiga, kurangnya kesiapsiagaan, kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang risiko gempa. Yang ketiga ada jenis bencananya, yaitu gempa 2006 di Yogyakarta. Selanjutnya ada dampak dari bencana, yaitu jumlah korban jiwa sangat besar terutama akibat runtuhan bangunan. Yang kedua, kerusakan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah mengalami kerusakan yang sangat parah. Nah, untuk penanganannya, yang pertama kesiapsiagaan masyarakat Indonesia terhadap gempa bumi masih beragam. Yang kedua, masih banyak bangunan tua atau bangunan tidak memenuhi standar. Yang ketiga, sistem peringatan dini gempa bumi di Indonesia terus dikembangkan, namun cakupannya belum seluas di negara Jepang. Nah, kemudian ada bencana alam yang menyerang negara lain, yaitu negara Jepang. Tepatnya pada tanggal 1 Januari 2024, Jepang diguncang oleh gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter. Gempa ini berpusat di prefektur Ishikawa di sepanjang pantai laut Jepang. Akibat gempa ini, peringatan tsunami pun dikeluarkan dan gelombang tsunami setinggi 1,2 meter bahkan sempat menerjang beberapa wilayah Jepang. Sejak gempa bumi besar Kanto dan badai api tahun 1923 yang menghancurkan Tokyo, semua bangunan di negara ini telah tunduk pada kode seismik dan standar desain tahan gempa yang ketat, perlengkapan bertahan hidup, serta sistem peringatan, membantu menjaga keamanan negara Jepang. Ponsel dilengkapi sistem peringatan gempa bumi dan tsunami, sementara kereta api memiliki sensor yang membekukannya jika diperlukan, dan sekolah mengadakan latihan gempa bumi secara rutin. Infrastrukturnya, dinding bangunan harus dibuat dengan ketebalan minimum sehingga dapat menahan guncangan tanah yang hebat. Struktur bangunan diisolasi dari tanah oleh lapisan baja, timbal, dan karet yang bergerak secara independen dengan bumi di bawahnya. Kemudian, bagaimana negara Jepang melindungi masyarakatnya dari beberapa macam bencana? Jepang membangun jalan dan jembatan yang mampu menahan kekuatan tersebut. Pemantauan menjadi langkah pertama dalam mencegah bencana dengan menggunakan kamera yang mengawasi lokasi sepanjang waktu ke arah hilir. Adapun desain negara Jepang guna untuk mencegah terjadinya bencana, yaitu yang pertama, desain jaringan beton dapat ditemukan di seluruh Jepang dan dapat mencegah banyaknya skenario terburuk. Desain ini mengamankan lereng gunung. Yang kedua, desain bendungan yang terhuyung-huyung yang akan membiarkan air lewat tetapi dapat memerangkap bebatuan. Faktor yang mempengaruhi perbedaan sejarah gempa bumi di Indonesia dan di Jepang, yaitu yang pertama tingkat pembangunan, yang kedua kultur dan pendidikan. Indonesia dapat belajar banyak dari Jepang dalam hal mitigasi bencana gempa bumi. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat infrastruktur, yang ketiga mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan penelitian, serta memperkuat koordinasi.